Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yeyenil Malasari. Kali ini kita akan belajar mengenai program linier dengan materi metode transportasi. Terkhusus kita akan membahas mengenai solusi awal, yakni least cost atau metode biaya terkecil, dengan metode pengoptimalan modified distribution atau biasa disingkat dengan MODI. Ya, biasanya kita juga sebut dengan MODI ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal atau sebelum kita ke contoh soalnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari least cost atau secara singkat least cost itu seperti apa. Kemudian modified distribution itu seperti apa. Dan apa itu solusi awal dan apa itu solusi optimal. Nah, baik, silahkan kalian simak terlebih dahulu materi yang sudah saya sediakan. Ya teman-teman, kali ini sudah tersedia tabel untuk kita mengerjakan solusi awal least cost. Ya teman-teman, ada nilai 4, 4,5, 5, 5,5, kemudian 6, 4, 4,5, 5, 8, 6, 4, dan seterusnya. Metode least cost itu kita memilih nilai yang terkecil terlebih dahulu untuk diisi dengan perbandingan nilai supply dan demand. Yang terkecil adalah supply dengan nilai 50, kita isikan. Karena 50 sudah terisi, maka habis, dan 100 dikurangi dengan 50, hasilnya 50. Karena baris pertama sudah terisi 50, maka baris yang lain sudah tidak bisa diisi. Kemudian selanjutnya kita cari yang terkecil, yaitu 4. Nah, kita bandingkan lagi isi yang paling kecil, yaitu 180. Kemudian kita coret 180-nya habis, dan baris kedua pun yang lain sudah tidak bisa diisi. Kemudian demand-nya masih 20. Tersisa tabel berikut ini, yang paling kecil adalah 3,3, tabel 3,3 diisi dengan 180 ya. 280 dikurangi 180 sama dengan 100. Nah, kita cari yang paling kecil lagi, yaitu ya kita isi 270, sisa 30 habis, maka baris keempat habis. Baris ketiga masih sisa 8, 6, dan 4,5. Yang terkecil adalah 4,5. Kita bandingkan kembali, yakni 30 kita masukkan ya, 30, 100 dikurangi 30, hasilnya 70. Nah, sel yang belum terisi masih ada, yaitu 6 dan 8. Yang paling kecil 6 kita bandingkan, kita isi 20 karena paling kecil 20 ya. 70 dikurangi 20, sisa 50. Dan yang terakhir adalah sel nomor 8, sel bernilai 8. Ya, ini kita isi dengan 50. Habis. Selanjutnya kita akan menuliskan sel-sel yang sudah terisi. Kemudian hasilnya kita akan jumlahkan. Ya, sebelumnya kita tulis terlebih dahulu
Di situ ada 4 dikali 50 atau 50 dikali 4, kemudian 180 dikali 4, 50 dikali 8, ya, 20 dikali 6, 180 dikali 4, 30 dikali 4,5, dan yang terakhir 270 dikalikan dengan 4. Kita hitung hasil perkaliannya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Maka totalnya jumlahnya ada 3.375. Ini adalah hasil dari solusi awal least cost atau metode biaya terkecil. Sekarang kita memasuki metode solusi optimal modi atau modified distribution dengan menuliskan sel masuknya terlebih dahulu yang terdiri dari sel basis dan sel non-basis. Perlu diketahui, sel basis adalah sel isi atau sel yang terisi, sel non-basis adalah sel yang masih kosong. Kita tulis terlebih dahulu, dan perlu kita ingat rumus dari sel basis adalah UI plus VJ sama dengan CIJ. Nah, apabila selnya sel basisnya di situ 1,1, maka rumusnya adalah U1 plus V1 sama dengan C11. Ya, kita tulis semuanya terlebih dahulu seperti rumus yang sudah saya katakan. Kita tulis cost-nya seperti yang saya katakan tadi ya, cost-nya atau nilainya yang terdapat di pojok sel yang di kotak kecil. Setelah kita mendapatkan persamaannya semua, kita akan memisalkan. Nah, apa yang dimisalkan? Kita akan memisalkan salah satu dari persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan. Kita pilih
U1 plus V1 sama dengan 4, yang kita misalkan adalah U1 sama dengan 0. Itu memang langkah dari modified distribution itu sendiri. Kita memisalkan salah satunya adalah 0, kita pilih U1, kemudian kita akan mendapatkan V1 nya sama dengan 4 dengan cara mensubstitusikan U1 tersebut. Dengan cara yang sama, dengan cara substitusi, kita akan mendapatkan semua nilai variabel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke sel non-basisnya. Kita tulis sel non-basis. Sebelumnya kita harus tahu bahwa rumus dari sel non-basis adalah UI plus VJ dikurangi dengan CIJ. Nah, di situ sel non-basis adalah sel kosong yang saya tunjukkan. Kemudian kita tulis sel-sel tersebut. Yang pertama ada sel 1,2, sehingga U1 plus V2 dikurangi C12. Selanjutnya pun dengan rumus yang sama ya, mengikuti selnya. 1,3 berarti U1 plus V3 dikurangi C13. Kita akan menuju ke sel non-basis dengan mensubstitusikan U1 V2 ya, karena di situ selnya 1,2.
dan juga jangan lupa C12 yang bernilai 4,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Hasilnya adalah kita dapatkan negatif 2,5. Jadi dengan cara yang sama kita akan mendapatkan nilai-nilai dari sel non-basis tersebut. Baik, kita sudah mendapatkan nilai dari sel non-basis yang semuanya adalah negatif. Dan karena soal yang kita selesaikan bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi, maka syaratnya semua nilai di sel non-basis harus negatif. Karena sudah negatif semua berarti tabel yang kita buat atau sudah kita kerjakan sudah optimal. Dengan demikian, kita sudah selesai menyelesaikan dengan metode solusi optimal MODI dengan total biaya 3.375. Ini sangat kebetulan sekali, soalnya sejak pada solusi awal sudah optimal.